handphonenya tolong dinonaktifkan, dan ibu-ibu yang punya anak kecil supaya kita boleh menjaga agar kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam sepanjang ibadah kita. Haleluya. Muliakan engkau Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah berdiri di altar ini, mari memperangkatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga berkat sukacita terjadi di tempat ini daripada ibadah kami. Kami hanya percaya dan kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan melawat tempat ini, melawat hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal dengan hingga berakhirnya. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mohon kehadiran Tuhan terjadi di tempat ini. Mari buka hatimu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya hadirat Tuhan boleh benar-benar dinyatakan dalam hidup ini. Angkat suaramu kepada Tuhan, mari sama-sama mengatakan Yesus Tuhan itu kita atas segala hal. Haleluya.
Setiap orang yang sakit akan disembuhkan, yang berkelemahan Tuhan kuatkan. Biarlah kami Tuhan hanya bersuka cita karena Engkau yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Sebentar Tuhan kami akan berglori, bersorak, bertepuk tangan, berlompat di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah untuk senantiasa mempermuliakan dan meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita masih posisi berdiri, saudaraku. Kita mau agungkan Tuhan kita, lewat daripada ibadah kita saat ini. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kita lebih dahulu memenang pada saat ini karena Tuhan telah mengalahkan kematian. Katakan lebih dari pemenang.
kita. Amin. Ketika Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Masih tahu berdiri betul ya? Kita mengatakan kita mau bilang puasa sudah di tempat ini saudara. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita saat ini saudara dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari segala sesuatu akan kita persiapkan saudaraku. Terlebih dahulu sebelum kita akan memberikan persembahan kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di pertengahan ibadah kami. Kami merasakan sukacita yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Boleh dapat kami rasakan di tempat ini Tuhan. Bukan karena berkat jasmani secara semata-mata ya Tuhan, tetapi karena Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami, supaya kami Tuhan boleh dapat menyenangkan dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, dan
Bapak boleh dapat dipulihkan, dimenangkan, diubahkan menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika Tuhan siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita. Biar pujian nanti dengan hormat kami persembahkan kepada Bapak Ibu Sidang. Membawa Tuhan terus dari Yesus dari ibadah kita. Kita katakan, pujilah aku Tuhan. Haleluya.
Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan di pagi menjelang siang ini dalam memperingati hari kemenangan-Mu ya Tuhan. Engkau bangkit dari antara orang mati sehingga membawa kami Tuhan dalam keselamatan, dan saat ini kami beroleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang baik dalam surga, pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan saat ini, biarlah Tuhan memberkati Bapak hamba-hamba Tuhan yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Engkaulah Bapa memberkati hamba-Mu. Sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu saat ini benar-benar membawa sukacita bagi kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan Bapa, kami berdoa buat saat ini firman-Mu Bapa lewat media sosial yang sudah disiarkan langsung Tuhan Yesus lewat live streaming Tuhan, bahkan YouTube di PC Marata Tuhan. Engkaulah Bapa memberkati setiap telinga yang mendengar, bahkan setiap mata yang melihat Bapa, mereka juga diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin, amin. Kita berdiri saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayat 1. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Haleluya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan saat ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Nanti lompat ayat 22 bagian B sampai ayat 26 dan langsung ayat 31 bagian A. Kita baca saat ini saudara-saudara. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayatnya yang benar. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan berikutnya kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukannya mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termenung-menung karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kita lompat ayat 22 bagian B. Langsung saudara-saudara. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kerajaan?" Ayat 31 bagian A sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang, selamat Paskah bagi kita saat ini, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya sangat rindu menyapa saudara bila mana ada jemaat atau jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah. Kira-kira ada? Tolong lambaikan tangan saudara. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap berdoa.
supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bisa katakan ibadah kita 2 porsi, saudara. Yang pertama sekali adalah ibadah Minggu Raya ini, dan yang kedua memperingati hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan tetap digenapi. Setiap firman yang keluar dari mulut bibirnya Allah akan digenapi, saudara-saudara. Saudara itu dikatakan tadi pada ayat yang ke firman Tuhan tadi, saudara-saudara yang kita baca, ayat 7 dikatakan di sana, saudara-saudara, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus, saudara-saudaraku, membawa kita ke dalam ketenangan. Amin. Saya ambil tema firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, yaitu percaya dengan tenang. Sama-sama katakan, percaya dengan tenang. Percaya dengan tenang. Saudara itu dikasih oleh Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Tentu sekali yang membayang-bayang kita adalah ketakutan. Takut tidak makan, takut saudaraku tidak dapat jodoh, takut saudara-saudaraku yang lain. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya dengan firman ini? Lebih tengah saudara. Haleluya. Coba katakan dengan temanmu dengan salam sejahtera, saudara-saudara, dengan salam kemenangan, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Yang kencang saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Saudara itu dikasih oleh Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini membuat saya lebih tenang, saudara. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencari temanya, Bapak Ibu. Tuhan, kira-kira apa tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini? Tentu saudaraku, saya mendapatkan tema ini, percaya dengan tenang. Dalam saudaraku firman Tuhan pada ayat yang lain dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, yang paling utama kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Amin. Ketenangan, saudara-saudara. Buat apa kita punya apartemen, punya yang lain-lain, saudara, punya harta yang banyak, tetapi jiwa kita gelisah, hati kita gelisah, saudara-saudara. Atau harta kita banyak, uang kita banyak, bidang mandiri, bidang sumut PNTI, saudara-saudara, tetapi tidak bisa makan, saudara-saudara. Karena apa? Pergi ke dokter, Pak, jangan lagi makan nasi, Bapak cukup makan kentang dengan makan ubi. Saya ingat dulu masa anak-anak saya, karena saking saudaraku ekonomi pada waktu itu sangat lemah, makan ubi
untuk mengejar nasi. Haleluya. Terkadang saudaraku datang tamu kita malu makan ubi. Tetapi pada waktu itu saudara-saudaraku, memang itu saatnya. Dan hari ini saudaraku, kita diingatkan firman Tuhan supaya kita memiliki ketenangan dan percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus terdengar berita ini. Para ibu pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Membawa rempah-rempah saudaraku, tetapi apa yang terjadi ketika mereka dekat kubur itu saudara? Malaikat Tuhan menyelimuti mereka dan berkata, mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati? Itu pun saudaraku, mereka tidak percaya bahwa Yesus yang telah mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai mereka saudaraku masuk ke liang kubur, ternyata batu yang besar yang menutup liang kubur Yesus telah terguling dan tinggal hanya kain kafan saja saudara-saudara. Mengandung arti bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Saya sangat ingin menyanyikan pujian dengan saudara. Pujian ini sangat mendorong saya dan saudaraku. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Tolong musiknya Pak. Pas kemarin itu dong. Ya, cepat. Sama-sama kita akan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Kebangkitan Yesus saudara-saudara membuat kita tenang dan tidak ada kegentaran. Haleluya. Berapa di antara saudara saat ini yang khawatir tentang hidupnya? Ada yang khawatir? Berapa di antara anak-anak muda saat ini yang khawatir tidak dapat jodoh? Ada?
Ada? Pasti nggak ada. Karena saudaraku, Yesus telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang membuat kita penuh dengan sukacita ketika wanita-wanita itu pergi ke kuburan. Bahkan juga dari antara murid Yesus, saudaraku, mereka pergi ke kuburan melihat kubur Yesus, tetapi Yesus tidak ada di dalam saudara-saudara. Dia sudah bangkit. Bahkan yang menjadi masalah yang lebih besar lagi, saudara-saudaraku, ketika mereka mengalami kesedihan, Yesus datang, saudara-saudara. Coba sebentar kita baca firman Tuhan. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18. Coba sebentar. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ayat 18. Ya sebentar. Haleluya. Ayat 13 sampai 14. Haleluya. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari siapa yang menjadi penolong bagi kita. Seringkali kita alami, saudara-saudara, ketika kita mengalami sesuatu kesedihan, mengalami suatu masalah, tetapi saudaraku, Yesus ada di samping kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam mengikut Tuhan, jangan selalu memiliki atau mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Yang tentu sekali supaya kita jangan mengalami kekhawatiran, tentu supaya harus kita hidup di dalam firman Tuhan. Kebangkitan Yesus, saudara-saudaraku, membawa arti bagi saya dan saudara. Yang pertama, kebangkitan Yesus membawa makna bagi kita. Yang pertama, saudaraku, pengenalan akan pribadi Yesus. Pengenalan akan pribadi Yesus. Untuk Yesus, saudara-saudaraku, mengalahkan maut itu. Untuk Yesus menggulingkan batu itu, saudara-saudara, sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Dan sampai saat ini saya dan saudara memiliki jalan keselamatan. Sampai saat ini kita mendapat ketenangan dan sukacita. Haleluya. Berapa di antara saudara saat ini dalam mengikut Tuhan mengalami sukacita? Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita dibayang-bayangi dengan ketakutan. Jangan kita selalu dibayang-bayangi dengan omongan-omongan atau saudaraku, kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Hanya saudaraku, kita datang kepada Yesus, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Alkitab mencatat, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memeliharakan. Sebab Dia yang memelihara kamu.
Kalau mungkin Bapak Ibu, kita pakai pikiran kita. Mungkin dengan situasi pandemi seperti saat ini, kita berkata, atau mungkin saudara-saudara, kita mungkin sudah mendapat info bahwa nanti di bulan yang mendatang atau bulan 7 ajaran baru sekolah sudah masuk. Tentu para ibu kami berkata, ongkos, kebutuhan ini saya sampaikan bagi ibu kami. Percaya kepada Yesus, miliki ketenangan daripada Yesus. Amin, Ibu. Jangan sekali-kali pakai pikiranmu. Ingat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya sepenuhnya. Haleluya. Yang menaruh harapannya sepenuhnya, jangan separuh-separuh, saudara-saudara. Ketika Nabi Yunus menyerahkan hidupnya kepada Dia dengan tenang, saudaraku, dia tidak dengan takut, dia tidak gentar, saudaraku, sekalipun dia dibuang ke dasar laut. Oleh karena dia menyerahkan hidupnya, dia terbuka kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus dan sampai menghantar ke pantai, saudara-saudara. Seringkali kita tidak sadari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara-saudaraku, hari ini atau besok kita butuh sesuatu hal yang mungkin di luar jangkauan kita, di luar pemikiran kita. Tetapi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Amin. Seringkali kita tidak sadari, saudara-saudara. Itu membuat kita percaya dan tenang, hanya Yesus yang menjadi penolong bagi kita. Ibu-ibu kami, saya lihat tadi ada sukacita dalam mengikut Tuhan. Ketika kita dengan sukacita, saudara-saudara, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekalipun mungkin kita dengan bersedih hati pada waktu Jumat yang lalu, Jumat Agung, saudara-saudara, memperingati hari peringatan untuk Yesus, kematian Tuhan, kita melihat tayangan, kita campurkan Yesus, luka Yesus, tangan lubang Yesus, lubang paku yang di tangan Yesus, saudaraku, membuat kita menangis. Tapi saat ini kita rasakan bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Haleluya. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita membuat kita percaya bahwa setiap firman Tuhan akan digenapi. Coba sebentar kita baca dulu, saudara-saudara. Haleluya. Ayat yang ke-7 dalam bacaan tadi. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Iya, saudara dikasih oleh Tuhan dan bangkit pada hari yang ketiga. Janji ini tetap digenapi, saudara-saudara. Namun jangan kita, saudara-saudara, jangan sampai kita seperti yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku, pada ayat yang ke-25. Coba sebentar, ayat 25. Apa dikatakan di sana?
ayat 25. Lukas pasal 24 ya. Ayat 25, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Amin. Dengan sangat keras firman ini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hati. Maukah saudara dikatakan orang-orang yang lambat? Amin. Maukah saudara dikatakan orang bodoh? Saya sendiri nggak mau. Saya sakit hati kalau dibilang orang saya bodoh, saudara-saudara. Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, tentu sekali kita akan memperoleh ubahnya atau hasilnya. Amin. Amin. Berapa banyak dari saudara ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan semakin berlimpah. Lebih hendak saudara, jangan lihat kiri kananmu, tetapi imanmu yang menyelamatkan saudara. Amin. Tetapi saudaraku, ketika saudara berkata, ketika saya memberi untuk Tuhan, itu untuk gereja, itu untuk hamba Tuhan, sampai di situ upahmu, saudara-saudara. Sampai di situ upahmu. Tapi ketika saudara memiliki iman, mengerti firman Tuhan, menabunglah dengan mengumpulkan harta yang tidak dimakan asing dan digigit karat, saudara-saudara. Ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku, termasuk saudara mengumpulkan harta di surga. Amin. Berapa di antara saudara ketika saudara memberi untuk Tuhan, mengumpulkan harta di surga? Amin. Yakin dan percaya saudara, Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya juga saudaraku, saya rasakan ini. Jangan katakan dari dulu saya seperti ini, dari dulu saya sudah lakukan ini, tapi hidup kami tetap seperti ini. Jangan saudara-saudara. Bukan masalah uang kita satu kantong baru kita kaya, saudara-saudara. Tetapi kita boleh lihat berkat yang sangat besar lewat anak-anak titipan Tuhan. Amin. Lewat anak-anak titipan Tuhan, saudara, yang mungkin kita nggak sanggup menyekolahkan anak kita, Tuhan buka jalan, saudara-saudara. Anak kita boleh lulus jadi masuk dalam perguruan tinggi tanpa testing, saudara-saudara. Ya, apakah kita berkat Tuhan? Apakah itu bukan perjuangan, saudara-saudara? Kita harus bekerja berat, bekerja keras. Dengan apa, saudara? Dengan kita berdoa. Tentu sekali kita harus memiliki ketenangan dan percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Jangan ragu-ragu bahwa Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, kita dituntut memiliki iman. Kita dituntut memiliki iman. Ya. Coba sebentar kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ya, silakan. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ayat terakhir tadi Pak, apa kata terakhir? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah. Sama halnya seperti di dunia ini, saudara-saudara. Mungkin Bapak, Ibu atau antara saudara ada yang bekerja di perusahaan. Mungkin saudaraku, ketika manajer saudara melihat karakter saudara dengan sungguh-sungguh, tanpa pernah istirahat, tanpa pernah main-main dalam bekerja, tentu sekali seorang pimpinan akan memperhatikan karyawan yang selalu sungguh-sungguh bekerja dalam perusahaan yang dia pimpin. Betul? Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dunia ini sekalipun kita mendapat seperti itu, apalagi di surga nanti, asal kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Tuhan, saudara-saudara? Alkitab mencatat kita selalu mengejar kekudusan. Haleluya. Kita selalu ditekankan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jangan kita mimpi, saudara-saudara, kita melihat Tuhan, namun kehidupan kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, itu juga yang kita kerjakan. Di gereja kita, saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Di luar kita, saudara-saudara, sudah puji diri, amal-amal, haleluya. Jangan sampai kita, saudaraku, ikut sama seperti orang-orang dunia. Tetapi Alkitab mencatat, pisahkan dirimu. Gereja Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memisahkan diri kita dari setiap hal-hal yang najis, sehingga kita boleh menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dituntut memiliki iman. Tanpa iman, apa tadi Pak? Tanpa iman? Ya. Sebab tanpa iman tidak. Iya. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Kembali saya ulangi. Ketika kita memberi persembahan untuk Tuhan, kita memiliki iman bahwa Tuhan akan membalasnya. Betul? Amin. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Alkitab mencatat, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila tiba waktunya kamu akan menuai. Amin. Jangan sampai di situ. Jikalau kamu tidak lemah, jikalau kamu tidak lemah, coba sebentar. Betul apa benar firman Tuhan itu, saudara-saudara? Kita buka dalam Efesus, ya. Itu apa? Ibrahim. Ya, dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Coba. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ibadah itu baik apa enggak? Mana suaranya? Ibadah itu baik apa enggak? Komsel itu baik apa enggak? Siapa yang setuju? Komsel itu baik. Gambar tangan sudah. Wow. Haleluya. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Saya akan lihat berapa kalau saudara komsel itu
Baik, lambaikan tangan saudara. Tetap tangan terangkat. Tetap tangan terangkat. Tolong media sosial, tolong sorry sebentar. Jangan tunggu tangannya. Cukup tangannya saudara dan kita angkat. Ya, tolong. Ya, sorry terus. Kaki saudara tonton di rumah masing-masing. Ya. Ya. Ini YouTube saudara beli video tadi. Ya. Tangan saudara itu terangkat saudara sekalian. Haleluya. Turun tangan saudara. Amin. Jadi saat ini, ketika saudara nggak punya kerja atau mungkin saudara punya kegiatan, sambil saudaraku menunggu mata melek tidur, buka YouTube GPC Iman Amal Tubuh saudara-saudara. Lihat saudara di situ, apakah saudara mengantuk ibadah, apakah saudara dengan sukacita, apakah dengan muka yang murung, nampak saudara-saudara. Haleluya. Makanya mulai hari ini saudara-saudara tuh kita belajar dengan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Poin yang terakhir supaya kita tutup saudara-saudara. Poin yang terakhir, kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Membawa sukacita dan kemenangan. Kita baca dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 saudara-saudara, ayat 19 dan sampai ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saudaraku, terbalik dengan keadaan di dunia ini. Ketika saudaraku orang meninggal, maaf saudara-saudara, katakanlah hari ini diantar ke kuburan, sama-sama diantar ke kuburan saudaraku. Tiba-tiba malamnya datang saudaraku dengan pintu terkunci. Barangkali saudaraku dia gedor-gedor, dia masuk langsung. Ada seorang melihat saudaraku, pasti kita apa yang terjadi? Ketakutan. Dah, nak tuare ini memang menangis taruh ngaruh sih. Jangan ada seperti itu. Haleluya. Tetapi saudaraku, Yesus yang telah mati bangkit pada hari ketiga. Waktu mereka saudaraku berkumpul, mereka di tempat itu, Yesus masuk saudara-saudara. Dan Yesus berkata, awal berkata Yesus tadi, damai sejahtera bagi kamu. Kalau dulu saudara-saudara, kalau mungkin bagi saya, ini contoh nih, waktu bapak saya meninggal, malamnya saudaraku saya tertidur, mungkin ketika dia berkata, anakku, ikut burju-burju, pasti saudaraku, saya tidak buka mata lagi. Saya pasti tenung pertama saudara-saudara, tenung saya. Kenapa? Karena ketakutan. Namun saudaraku, yang terjadi pada waktu itu, mereka berkata dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus membawa sukacita saudara-saudara dan kemenangan bagi saya dan saudara. Murid-murid Yesus melihat tangan yang terpaku, melihat tubuh yang tercampur-campur itu saudara-saudara, dan mereka bersukacita. Bahasanya
Yesus tidak mati selamanya, tetapi dia hidup, saudara-saudaraku. Dia bangkit Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka dengan penuh sukacita. Poin yang terakhir, ayat terakhir 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, kemenangan oleh Yesus Kristus. Berapa di antara saudara saat ini yang mengalami ketakutan? Banyak yang mengalami ketakutan. Yang mengalami kemenangan, saudara-saudara. Wow, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudaraku. Kita bersyukur, anak Allah, Yesus namanya, saudara-saudaraku. Dia mati, dia bangkit dari liang kubur, dan kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan memiliki ketenangan dan percaya akan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kasih Tuhan, nanti topik doa kita bawa bahwa gereja kita saat ini sedang berduka atas meninggalnya Bapak Pendeta Bapak Gembala Sidang GPC Manelang. Hari ini adalah acara pemakaman jam 3 sore. Kami minta supaya sidang jemaat Tuhan boleh kita sama-sama menghadiri di sana, saudara-saudara. Dan yang kedua, kita berdoa buat perjalanan anak dari Nonya Bapak Nenggolan, Ibu Porusinaga dari Payarumput, ya. Itu salah seorang anaknya yang besok pulang di Jambi. Kita doakan supaya tetap dalam penyertaan Tuhan, boleh ketemu dengan keluarga dan orang tuanya, ibu kita, jemaat kita yang tinggal di Depok ini, tetap dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita punya kita imani firman Tuhan, imani pujian yang akan kita naikkan saat ini. Saat Tuhan melihat jalanmu. Haleluya.
haleluya. Sebab Tuhan hidup, kami Tuhan memiliki sukacita. Sebab Engkau hidup Tuhan, ada hari esok bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau meteraikan firman Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tak satu pun yang terlewatkan ya Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming, bahkan juga Tuhan yang mengikuti YouTube TPC Mata Matu, Tuhan tolong Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang memiliki pengharapan yang putus, mereka Tuhan kembali ada sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang baik seluruh umat-Mu saat ini, Tuhan memberkati, mulai dari kaum termuda sekalipun hingga kaum tertua. Berkati setiap yang mengikuti ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat acara pemakaman hamba-Mu dan kata Bambang Gembala Sidang TPC Maden Lama ya Tuhan. Tolong Engkau memberkati Tuhan Yesus para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut melaksanakan pemakaman ya Tuhan Yesus. Dan juga seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang di Medan, Sumatera bagian timur, bahkan Tuhan wilayah Medan Utara, supaya kami sama-sama datang menghadiri acara pemakaman ya Tuhan. Engkau kuatkan istrinya yang akan menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus, dan kedua anaknya Engkau ya Tuhan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi topik doa hari ini Tuhan Yesus. Dan berdoa buat anak kami, keluarga dari Nyonya Nenggolan Borosinaga Tuhan, anak mereka jangan kembali ke Jambi Tuhan Yesus. Tuhan tolong lindungi dalam perjalanan, supaya mereka ketemu dengan suami dan anaknya Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan juga orang tuanya yang janda ini yang ditinggalkan, biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan ibu kami ini. Tuhan tetap memelihara Bapak yang kaya. Demikian juga Tuhan perjalanan dari keluarga Bapak Simarmata Boros Mamora ya Tuhan, yang akan menghadiri pesta pernikahan saudara. Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan, sehingga mereka Bapak hari Rabu tidak dapat menjadi tuan rumah. Engkaulah ya Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan sampai tiba lagi Tuhan di tempat ini, bolehkan bersama-sama untuk bekerja di tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana ada jemaat-Mu yang sakit saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan, kedamaian, ketentraman di tengah negara dan bangsa kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kenyamanan negara dan bangsa kami, baik lewat teror bom, Tuhan tolong Engkau mengampuni. Engkau ya Tuhan menjauhkan dari negara dan bangsa kami. Saya berdoa buat Presiden kami Joko Widodo bersama dengan wakilnya Tuhan, bahkan para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, dan juga kepala lingkungan dan lurah. Tuhan tolong Engkau lama yang memberkati Tuhan. Bahkan juga jamanan kami Tuhan, dari Kapolri sampai kepada baginda saya Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa yang memberkati, memberi kekuatan bagi mereka. Bahkan para ormas-ormas masyarakat Bapa yang baik, selagi mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh persembahan yang sudah sampai di gereja, baik itu persembahan untuk pengisian gereja, persembahan untuk penggembalaan, terkhusus persembahan untuk persembahan. Bapa di surga, genapi firman Tuhan. Bapa yang berfirman, Tuhan akan menurunkan hujan berkat. Nyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika jemaat-Mu melakukan firman-Mu, berkat Tuhan dicurahkan
Silakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Terpujilah nama Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali dari tempat ini. Tuhan melindungi kami, dibawa kami sampai rumah kami tidak kurang. Suatu waktu berkat pertolongan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah kami saat ini. Haleluya. Doa ya guys. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Angkatlah tiduran saudara, arahkan pedangmu kepada Yesus. Kita tidur berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari kuasa Roh Kudus, itulah tetap memberkati saya dan saudara saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua dengan hadirat Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mendengar nama